Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Anggaran pendapatan ditetapkan sebesar 6,68 triliun rupiah, sementara anggaran belanja sebesar 7,03 triliun rupiah. Penetapan APBD tahun 2021 menjadi penting sebab ini adalah penentuan arah kebijakan pembangunan 1 tahun ke depan. Sektor mana saja yang akan dioptimalkan dalam pos pendapatan dan sektor mana saja yang akan diprioritaskan dalam pembangunan 1 tahun ke depan? Simak selengkapnya dalam Sapa Kalimantan Barat. Program ini merupakan hasil kerjasama Biro Adtim Provinsi Kalimantan Barat dengan Kompas TV dan Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Simak perbincangan kami dengan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Saudara, saya sudah di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji. Kita akan bercerita soal APBD Kalimantan Barat 2021 dan bagaimana pengaruhnya dengan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat. Pak Miji, selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Nah, APBD 2021, anggaran pendapatan direncanakan 6,68 triliun, anggaran belanja 7,03 triliun. Kita apresiasi dulu karena ini disetujui atau ketok palunya tepat waktu ya, Pak? Ya, bahkan sebelum batas akhir ya, masih 1 minggu lagi. Nah, sekarang sedang evaluasi oleh Kemendagri. Karena kalau misalnya tidak tepat waktu pasti berpengaruh dengan program pembangunan. Iya, pasti. Kemudian ya kinerja keuangan juga jadi masalah ke depannya. Ya. Kalau kita karena ketika menggunakan bisa dengan menggunakan pergub, tapi ada batasan-batasannya. Kalau kita soroti satu persatu, Pak, poin-poin dari anggaran pendapatan dan belanja. Kalau di anggaran pendapatan itu dari 6,68 triliun, 2,8 triliunnya adalah target pendapatan dari sektor PAD. Apakah target ini cukup realistis mengingat saat ini kondisinya pandemi dan beberapa sektor masih terseok-seok? Kalau saya lihat dari sekarang ya, sektor pendapatan asli daerah 2,8 itu realistis ya. Realistis dalam pandemi ini pun berarti kita malah tingkatkan di tahun 2021 dibanding 2020. Karena kita melihat realisasinya, realisasi PAD itu perkiraan saya 95% ke atas ya. Artinya kita sudah meningkatkan target. Ya. Saya masuk sebagai gubernur PAD itu 1,7 sampai 1,9 ketika perubahan. Nah, kemudian meningkat menjadi 2,6. Ya, nah sekarang kita 2,8. Yang 2,6 ini perkiraan saya ya berkisar antara 95 sampai 98% tahun ini. Capaiannya? Capaian kecuali di sektor BBNKB. BBNKB ini agak lesu. Kenapa? Karena ada yang ditunggu masyarakat waktu itu ketika Kementerian Perdagangan mengajukan 0%, tarif 0%. Nah, ini juga masalah. Terlalu lama juga memutuskannya, ya. Nah, sehingga masyarakat kan tunggu-tunggu. Nah, begitu udah diputuskan tidak oleh Menteri Keuangan, BBNKB kita melonjak. Artinya transaksi kendaraan-kendaraan baru itu ada, gitu. Ya. Sebelumnya nggak ada, orang nunggu, stagnan jadi ya. Karena gini, selisihnya itu cukup besar. Kalau itu 0%, biaya masuknya ya, hitungan biaya masuknya itu tinggi, termasuk tinggi. Jadi orang nunggu-nunggu. Tapi ketika pandemi seperti ini, apakah angka pertambahan kendaraan baru dan BBNKB itu cukup tinggi? Makanya kalau kita lihat terakhir ini ya cukup baik untuk beberapa daerah. Nah, malah Ketapang itu PKB BBNKB-nya sudah melampaui target. Ya, Kayong sudah melampaui target, ya. Beberapanya normal, ya, kecuali Pontianak yang belum mencapai target, ya, dan beberapa kabupaten lain lah. Tapi kalau Ketapang, misalnya Kayong Utara itu sudah mencapai target.
Kalau kita lihat dari beberapa sektor pendapatan, dari beberapa sumber pendapatan daerah, sektor mana yang masih bisa digali dan masih bisa dioptimalkan rencananya di tahun 2021? Saya melihat yang bisa itu sektor ini ya, di bidang ini, penggunaan air permukaan. Ya, dan ini yang banyaknya harusnya sudah bisa dihitung gitu. Dihitung misalnya ya perkebunan ini luas tanamnya sekian, 1 hektar itu menggunakan air berapa, ini kan itu bisa dihitung. Nah, selama ini tidak seperti itu ya, masih ya inilah. Nah itu kalau ditingkatkan bisa sangat potensial. Berapa potensi yang bisa digali dari sektor itu? Saya rasa cukup besar ya kalau ke depannya itu. Nah kemudian pemanfaatan aset. Ya, itu juga harus ini. Selama ini kan aset itu nilai tarifnya kecil sekali. Nah, kita ajukan perda tentang distribusi aset. Nah, sektor-sektor inilah yang bagus. Kemudian ya dividen dari penyertaan modal Bank Kalbar kita cukup bagus. Kemarin 92 miliar ya. Nah ini yang seperti ini yang harusnya ini. Nah insya Allah perusahaan daerah kita Jam Kerida juga ke depan bisa nyumbang PAD ya, dan sebagainya. Yang menarik juga ini kan ada beberapa sektor yang sebenarnya komoditas unggulan Kalimantan Barat yang sedang naik daun. Saya mengutip dari CNBC Indonesia, harga sawit saat ini paling tinggi dari 8,5 tahun terakhir. Berarti ini akan ada efeknya dong untuk pendapatan Kalbar 2021. Ya, dari sektor perkebunan ya nilai tukar petani ya perkebunan itu 124%. Artinya peningkatannya cukup bagus ya. Hanya masalahnya pintu ekspornya tidak di kita. Kita produsen. CPO termasuk terbesar 2,4. Perkiraan saya itu 2,7 juta ton per tahun. Tapi catatan ekspor di kita itu hanya yang dari Badau. Ya, itu tercatat di Kalbar. Yang lainnya enggak. Tapi sebentar lagi kan kita punya pelabuhan samudra Nah itu, kalau masih ada pajak ekspor CPO, ya kita pasti akan mendapatkan bagi hasil dari pajak ekspor itu ya. Nah minimal kedepannya kita akan berupaya bagaimana sebagai penghasil kita mendapatkan bagian-bagian dari itu lebih adil lah ya. Termasuk ya royalti dari pertambangan boksit. Nah, kemudian di sektor ini boksit ini sebetulnya cukup besar. Nah, royalti land rent-nya ya itu harusnya meningkat. Cuma sering ini kan pajak pusat ya pembagiannya sering tidak sesuai dengan target transfernya, kadang tertunda tahun depannya, sehingga prediksinya kita hanya bisa memprediksi 75% realisasinya ya. Seingat saya soal bagi hasil kurang adil dari sektor perkebunan dan pertambangan ini bukan hal baru. Dari mungkin 1-2 tahun yang lalu kita sudah pernah cerita soal ini juga. Apa belum ada perbaikan, Pak? Sudah kita ini kan ya, bahkan ya, sampai pusat juga sudah, tapi kan ya terakhir kita berhadapan dengan kampanye Eropa ya untuk sawit ini ya. Iya, Nah, untuk menolak CPO. tapi kita akhirnya untuk supaya bisa ekspor, pemerintah waktu itu menghentikan pajak ekspor sebagai insentif ya. Nah, ketika itu dihentikan, tidak ada pajak ekspor, berarti kita tidak mendapatkan bagian ya. Nah, ditambah lagi pajak ekspor ini hitungannya di pintu ekspor bukan penghasil. Nah, saya maunya penghasil, daerah penghasil. Kenapa? Pelabuhan itu bukan kewenangan kita. Ya, pelabuhan ekspor ini bukan kewenangan kita. Nah, syukur-syukur sekarang sudah dibangun. Sudah dibangun berarti kan ya bagus lah ya. Bagus ya, mudah-mudahan ke depannya tercatat. Sebetulnya tidak kita bicara dari sisi itu aja, dari sisi pendapatan daerah, tapi PDRB kita itu mempengaruhi. Nah, kalau tercatat ekspornya di kita, berarti PDRB kita kan semakin baik ya, semakin baik berarti ya pertumbuhan ekonomi kita dianggap baik, sehingga indikator-indikator untuk bagi hasil apapun ya itu bisa semakin baik lah ya. Baik.
Tapi ketika sumbangsi PDRB kita kecil ya sebenarnya tentulah indikator-indikator lain juga ngikut gitu. Nah, inilah kerugian yang kedua untuk kita. Selain pembangunan pelabuhan Samudra Kijing di Mempawah, ada juga pembangunan lain yang juga dinanti-nanti masyarakat, diantaranya pembangunan jembatan Kapuas 3 dan sejumlah program lainnya. Apalagi tadi juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi yang mungkin tidak hanya Kalimantan Barat, seluruh Indonesia pertumbuhannya negatif akibat pandemi ini. Kira-kira proyeksi di tahun depan akan seperti apa? Kita jeda dulu sejenak, Pak. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Sapa Kalbar, program ini merupakan hasil kerjasama Biro Adpim Provinsi Kalimantan Barat dengan Kompas TV dan Radio Sonora. Kami kembali setelah jeda berikut. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saudara, kita masih bercerita soal APBD Kalimantan Barat tahun 2021 dan pengaruhnya pada arah kebijakan pembangunan. Saya berbincang dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Tadi sempat disinggung di awal soal bagaimana pembangunan pelabuhan Samudra Kijing di Mempawah akan berpengaruh pada perekonomian Kalimantan Barat di tahun depan. Selain itu, ada juga yang diharapkan masyarakat, diantaranya adalah pembangunan jembatan Kapuas 3. Progresnya seperti apa? Karena memang ada kabar beberapa pembangunan dan proyek infrastruktur terhenti karena pandemi ya Pak? Saya rasa terhenti tidak. Ya. Tertunda? Tertunda juga tidak, cuma berjalan sebagai ini karena tadi itu ya, seperti misalnya DAU kita berkurang 198 miliar. Nah, kalau DAU berkurang 198 miliar, 100% ini mengurangi belanja modal pasti. Karena pengeluaran belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan lain-lain nggak mungkin kita kurangi. Ya bahkan dengan COVID ini harus bertambah dengan misalnya pembelian untuk protokol kesehatan, ini pakai masker dan sebagainya, hand sanitizer dan sebagainya kan. Nah, sehingga pengurangan itu di sektor-sektor lain juga berkurang ya, misalnya ya dak ini, dak itu ya itu berkurang. Nah itulah ya yang menyebabkan ini bukan gimana gitu ya. Nah tapi kalau kayak jembatan Kapuas 3 sekarang ini progresnya pada penilaian oleh appraisal. Nah, penilaian itu saya harap sebelum tanggal 15 ini sudah selesai, sehingga yang kita anggarkan kurang lebih 10 miliar dulu nih ya, di 2020 ini bisa direalisasikan ganti ruginya. Nah, tahun depan itu perkiraan saya ya tuntas lah. Masa-masa penilaian dari appraisal ini kan masa-masa yang sensitif ketika akan ada pembangunan. Bagaimana kita meredam atau apa yang harus kita pelajari? Ya. Insya Allah tidak, karena ya kan sudah ada patokannya ya. Saya rasa nggak ada masalah ya. Dan kita ikuti appraisal juga bekerja kan dengan ini ya. Berarti dinamika nanti ada anggapan yang ganti rugi lahannya terlalu rendah. Saya rasa enggak. Ditaksir tidak ada lagi ya. Saya rasa tidak. Karena tadi itu masyarakat mendambakan itu ya. Dan polanya kan gini tuh, rata-rata masyarakat itu lahannya kan luas-luas ya, yang kena paling hanya sepertiganya. Nah dia kan mendapatkan keuntungan yang nilai tambah ketika jalan itu jadi, ketika jembatan itu jadi kan. Tapi itu ketika jembatan jadi beda soal, karena rumahnya di sebelah jembatan, susah juga. Iya, tapi kan harga tanahnya jadi meningkat ya. Nah, kalaupun belum dibangun jembatan, ketika sudah dibebaskan pemerintah, badan jalannya sudah ada, dijual pasti harga naik 2-3 kali lipat. Baik. Ya. Kalau soal pembebasan lahan, saya rasa pengalaman Bapak waktu jadi wali kota Pontianak pasti sangat akan bisa diterapkan ya Pak, karena banyak kasus pembebasan lahan di kota Pontianak yang saat itu bisa mulus berjalan. Hampir tak ada masalah walaupun tak diganti. Itu. Baik. Kalau kita beralih ke tadi COVID-19. Kalau sebelumnya kita kenal ada yang namanya refocusing anggaran yang diatur ulang fokusnya untuk menyesuaikan dengan COVID-19 di tahun 2020. 2021 kita masih belum pasti kapan pandeminya akan selesai. Bagaimana kira-kira APBD 2021 menyikapi ini? APBD tahun 2021 kalau belanja tidak terduga itu tak terduga.
itu masih di atas 100 miliar. Ya. 100 miliar ini kita gunakan sebagian besar itu untuk penanganan COVID. Penanganan COVID ke depan itu fokus pada bidang kesehatan. Kalau bidang ekonomi, bidang pendapatan itu sudah semakin kecil ya. Artinya ya dulu awal-awal kan orang disuruh tinggal di rumah, nggak usah beraktivitas dan sebagainya, ya, sehingga kita ya supaya tidak panik, mereka yang masuk di dalam data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu, ini kita bantu beras 20 kilo satu kakak, sehingga meredam kepanikan waktu itu, sehingga orang mau tinggal di rumah gitu ya, walaupun hanya ya sebatas 2 minggu atau apa ya. Nah, sehingga kita lihat itu di Google Map-nya, sehingga kita termasuk berhasil itu menekan angka orang tidak keluar rumah, ya, dan itu ada. Nah, itu yang kita lakukan dari awal. Kemudian ke depan itu tahun depan hanya fokus pada bidang kesehatan, misalnya swab, kemudian labnya, hasil swab ya, kemudian pengobatan dalam artian yang diisolasi di luar rumah sakit. Kalau rumah sakit kan ditanggung BPJS semua, kalau di rumah sakit kan makannya dan sebagainya. Dan ada yang satu masalah ke depan itu mungkin nanti akan jadi ini ya, bukan kita memaaf harga makanan. Nah, standar Depdagri penyusun APBD makan minum sehari-hari itu makan minum kegiatan 44.000 ya. Mereka yang terkena COVID yang diisolasi itu dia harus ya mungkin standar makan bisa lebih 2 kali, mungkin 2 kali itu. Artinya anggarannya lebih tinggi. Bukan anggaran lebih tinggi, dari sisi administrasi pertanggungjawaban. Nah sekarang gini, menunya harus melebihi kebutuhan gizi harian, karena dia imunitasnya harus dijaga. Kondisinya ini yang harus ada payung hukumnya, ya. Jangan sampai nanti ya kita saat porsinya misal 60.000, padahal ini 44, kita salah dianggap maaf ya. Padahal di situ dia harus ada madunya, harus ada ekstrak ini, harus ada ini, ada buah ini, buah itu, beda kan dengan makan itu. Nah, kaitannya dengan kesehatan mungkin akan ada pertanyaan juga karena sekarang euforia vaksin luar biasa. Apakah bisa nanti pemerintah provinsi mungkin mensupport pengadaan vaksin, karena kita tahu dari pemerintah pusat kan terbatas jumlahnya? Vaksin itu sementara ini terpusat dan yang divaksin itu mereka yang usia 18 sampai 59 tahun ya, dan tidak ada komorbid, kemudian yang didahulukan adalah tenaga kesehatan, mungkin ya TNI, Polri, ASN dan sebagai penyelenggara negara lah ya. Nah sehingga seberapa persen pengaruhnya pada tingkat keterjangkitan itu belum bisa diprediksi ya. Tapi kalau vaksin ini efektif, perkiraan saya kalau misalnya 1/3 dari penduduk kita sudah divaksin, maka tingkat keterjangkitan juga akan semakin turun, minimal turun sekitar 30-40% ya. Kalau 1/3 yang divaksin berarti kita butuh berapa dosis vaksin untuk Kalimantan Barat? Ya kalikan aja 5,6 juta penduduk ya, dikurangi yang 0 sampai 18 tahun ya, dengan 50 ke atas. Baik. 59 ke atas. Nah, ketika kondisi ini berjalan, nanti mudah-mudahan kondisi ekonomi juga membaik ya Pak? Kondisi ekonomi kalau kita lihat karakter daerah-daerah kita, saya rasa insya Allah 2021 kondisi ekonomi kita bagus ya. Baik, kita tahan dulu sampai di sini, kita harus jeda dulu sejenak. Kita lihat apakah tahun 2021, kalau sebelumnya 2020 kita kenal ada jaring pengaman sosial untuk mengatasi pandemi, apakah tahun depan masih akan ada lagi program ini? Kami akan kembali setelah jeda berikut, saudara, jangan kemana-mana.
Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di laman Facebook Kompas TV Pontianak yang kami siarkan secara langsung saat rekaman ini dilakukan. Ada beberapa pertanyaan, Pak Gubernur. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Dari Stella Novitasari, pertanyaannya, Pak, kampung kami di Ketengau Hilir listrik cuma hidup malam saja. Mau usaha makanan susah. Kapan listrik ada siang malam, Pak? Katanya. Saya rasa ini bisa dijawab sekalian dengan pertanyaan berikutnya. Togardo Amanta, Pak, saya mau bertanya, di masa pandemi yang sekarang ini segala sesuatunya serba online termasuk sekolah dan kuliah. Di kampung-kampung yang tidak ada sinyal seperti di pelosok Bengkayang dan pelosok Sanggau, sinyal internet kurang memadai. Pertanyaan saya, bagaimana solusi Bapak dalam menangani kurangnya jaringan internet untuk sekolah dan kuliah? Terima kasih. Ya, kalau listrik ini ya, listrik itu kalau yang belum 24 jam biasanya dia menggunakan diesel. Ya. Kalau yang sudah 24 jam yang konvensional ya, dengan tiang listrik konvensional, maksud saya dengan tiang listrik. Nah, di Kalbar ini data saya masih ada 324 desa yang belum ada listrik. Sama sekali. Ya, sama sekali. Tadi itu karena jangkauannya jauh, bahkan kemarin bantuan beras saja harus dibawa dengan helikopter. Nah, itu. Nah, sehingga itu ya. Kemudian dari 324 desa yang belum ada listrik, 186 itu tidak mungkin ya dalam masa ini menggunakan listrik konvensional. Artinya yang dilayan PLN dengan tiang-tiang itu nggak mungkin. Karena kondisi wilayah desa itu ya bukit, lembah, dan tidak memungkinkan PLN pasang tiang dan sebagainya. Tapi mungkin nggak PLN mengaliri listrik dengan cara lain? Bisa dengan solar cell. Nah, ini yang akan kita minta upayakan sehingga CSR mereka itu gunakan solar cell minimal untuk fasilitas umum di desa itu. Ya. Nah, ada 186 desa yang tidak mungkin. Nah, ada juga yang bisa dengan mini hidro. Nah, ini yang sedang saya suruh SDM kaji. Kalau misalnya satu daerah itu ada air terjun yang mungkin bisa listrik dengan 10-20 kPa, itu kan bagus sekali gitu ya. Kalau kita mampu dengan gotong royong dengan ya CSR perusahaan-perusahaan di sekitar itu, ya itu yang akan kita ini. Nah, saya minta itu dikaji semua. Nah, kalau sinyal itu memang beda kita dengan di Jawa-Jawa itu hampir semua sudah hijau. Udah kalau peta itu artinya itu. Kalau kita hanya pinggiran, di tengah-tengah itu memang ini ya. Jangankan sinyal ya, jalan aja macam apa gitu ya. Ya inilah mungkin mau pergi sekolah 3-4 jam baru sampai ya. Nah, kita sudah ajukan untuk pemasangan BTS namanya ya. Kata orang sana tower. Itu jangankan yang disebut tadi di Sayan itu, Sayan aja. Sayan itu kan kota baru itu ya yang Melawi ke sana. Itu mereka waktu saya tanya gini, yang satu minta jalan diperbaiki cepat, yang satu minta tower. Saya bilang, kalau di antara dua ini kita pilih yang mana lah prioritas. Nah, nyebutnya tetap tower. Nah, ini pintar, berarti bagus tuh pemikiran mereka tuh. Tapi kan seharusnya di tahun ini kalau tower dia bisa lihat dunia. Kalau jalan cuma lihat itu-itu aja. Tapi kita sudah 75 tahun merdeka. Harusnya masyarakat tidak lagi memilih menurut saya. Harus memilih kan bisnis. tower atau jalan. Ini kan bisnis. Masalah jalan fasilitas publik ya yang harus dibangun oleh pemerintah. Ya, itu kan saya hanya mau melihat pola pikir mereka gitu. Bukan ini ya. Tapi ini hanya melihat pola pikir kan. Ya, tapi bukan Provinsi Kalbar tapi dua-duanya akan diberikan. Tetap tower. Nah, artinya masyarakat di daerah itu berpikir maju, ya, berpikir maju. Nah, padahal itu kalau seorang separuh pikir tiap hari dinikmati kan jalan bagus kan gitu. Nah, tapi mereka maunya tower. Berarti masyarakatnya sudah maju. Bukan kewenangan pemerintah membangun itu, ini murni bisnis ya, providernya.
Nah sehingga ya kita hanya minta supaya itu diperhatikan. Nah insya Allah tahun-tahun sekarang ini sedang dibangun banyak tempat supaya jaringan itu, dan ini kan bagian harusnya Kominfo sudah punya itu. Baik, Nah, berarti makanya yang paling bagus itu segera pemekaran. berarti pemerintah provinsi menyediakan jalannya yang memang kewajiban pemerintah provinsi, sehingga secara bisnis jaringan telekomunikasi juga bisa masuk. Enggak gitu pola pikirnya. Maksud saya tuh ya saya cuma mau lihat orang daerah itu maju nggak pola pikirnya, maju. Pola Itu pikirnya yang sudah benar. maju nih. Tapi Sudah kalau oke, dibilang ya tower nggak perlu, penting jalan bagus. di jalur yang tepat berarti itu pola kurang pikirnya. tepat jawaban seperti itu. Tapi dibilang jalan, ini Pak, pokoknya ada itu. Nah, kan bagus. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Dari Syarifah Rahimah, ada rencana mau tinggikan jalan atau tanggul di Trans Kalimantan enggak Pak? Kan banjir terus dan terdampak ke pemadaman listrik. Nah, sudah dikerjakan sekarang. Peninggian jalan ya yang Iya. dilakukan sekarang ya Pak? Sudah dikerjakan, terutama daerah yang ambawang ya, daerah ambawang. Makanya sekarang ini ada macet-macet tuh berapa jam juga, itu kan dalam rangka perbaikan itu. Ya, itu harus dilakukan. Kita sudah minta kepada Kementerian PU, itu kan tanggung jawab mereka, harus ditinggikan karena banjirnya itu bisa 40 sampai 60 cm. Betul. Nah, harus ditinggikan, dan itu antara ya 4 sampai mungkin 4 sampai 8 kilo. Nah, harus ditinggikan mereka. Baik. Saya menyambung pertanyaan tadi di segmen sebelumnya dari sektor kesehatan terkait dengan jaring pengaman sosial 2020. Tadi Bapak juga sudah bilang ada banyak bantuan beras dan sebagainya untuk menenangkan dan membantu masyarakat. 2021 apakah masih ada anggaran yang ditujukan untuk pos-pos serupa? Kalau kita hanya ke depan itu mungkin ya saya pilih bedah rumah. Bedah rumah itu kita mungkin antara 1.000 sampai 2.000 rumah. Satu rumah itu misalnya ya 20 juta. 17 juta atau 15 juta diantaranya itu untuk material, 5 juta itu upah. Nah pekerjanya itu yang berada di sekitar rumah itu. Ya, pekerjanya. Mungkin tukang ahlinya 1-2 orang lah ya, tapi yang lainnya itu dan dia dibayar gitu. Berarti yang dipilih adalah bedah rumah ya Pak? Bedah rumah karena manfaatnya besar, ya. Selain untuk memperbaiki sanitasi satu kawasan, ya, dan juga mereka mendapatkan penghasilan. Baik, kita jeda dulu sejenak. Tadi Bapak sempat singgung soal pemekaran. Kita akan bahas setelah ini. Kemarin ada angin segar ketika ada staf Menko Polhukam datang dan diserahkan berkas pemekaran Kapuas Raya. Ini tentunya jadi harapan untuk masyarakat yang mendambakan pemekaran, bukan apa-apa, tapi untuk pembangunan yang lebih baik lagi supaya pemerintah daerahnya bisa fokus. Kita bahas setelah jeda berikut ini di Sapa Kalbar. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Program ini merupakan hasil kerjasama Biro Adpim Provinsi Kalimantan Barat dengan Kompas TV dan Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Membicarakan soal pemekaran, ini seperti membicarakan mimpi dan harapan lama masyarakat, terutama di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang berada di ujung Kalimantan Barat. Cerita soal Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, daerah-daerah yang selama ini mungkin dianggap kurang optimal pembangunan di sana dan berharap ada pemekaran supaya lebih fokus mengingat luasnya letak geografis Kalimantan Barat. Nah, ketika pandemi kemarin agak ada sedikit was-was mungkin karena saya ingat waktu Anda kampanye janjinya 3 tahun akan ada progres pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Kalau progresnya jangan 3 tahun, 1 tahun pun sudah. Artinya kita melengkapi segala administrasi. Kita kerjasama dengan Pemda Sintang menyiapkan lahan untuk kantor gubernur dan kantor DPRD-nya. Kemudian kita perencanaannya juga sudah. Perencanaan kantornya ya, perencanaan kantor gubernur ini kantor DPRD-nya sudah. Nah, kemudian terakhir itu sebelum pandemi kita sudah menganggarkan untuk pematangan lahan. Tapi karena pandemi akhirnya kita tunda. Ya. Kemudian lobby ke pusat sudah, DPR-nya sudah, Depdagri-nya sudah, Kemenko Polhukamnya sudah semua. Semuanya sudah. Tinggal
tinggal apa ya, gaungnya semua sudah, tinggal ketika moratorium itu nanti dilonggarkan, saya yakin itu Kapusraya pasti jadi prioritas. Karena yang paling layak di Indonesia dimekarkan itu Kalbar. Yang paling layak. Ya. Dengan luas wilayah, letak geografis. Pertama luas wilayah, kita itu luas keempat terbesar di Indonesia. Kemudian dari urutan terluas 1, 2, 3 kita jumlah penduduk terbesar. Ya. Nah kemudian dari itu juga kita itu kalau lihat dari Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, maka pemekaran itu prioritas wilayah perbatasan. Kita wilayah perbatasan. Nah, garis perbatasan kita dengan negara tetangga yang paling panjang itu Kalbar, 972 km. Nah, Papua itu hanya 777 km. Nah, Timor dengan Timor Leste lebih kecil lagi, jalan mungkin hanya berapa ini sudah sampai. Nah, tapi kalau kita ya rentang koordinasinya sangat jauh ya, sangat jauh. Nah, dari sisi potensi kedua daerah ini kalau dimekarkan potensinya kurang lebih. Ya, sektor pertambangan ada di di Sanggau ada, Melawi ada, Kapuas Hulu ada, Sintang ada. Ya. Artinya pendapatan daerahnya juga tidak ada. Penduduknya 1,7 juta. Nah, ada ke provinsi seperti misalnya Kaltara, ya, ketika pemekaran penduduknya mungkin tak sampai 1 juta. Baik, Pak, koreksi saya kalau salah. Di antara salah satu syarat pemekaran adalah provinsi induk Kalimantan Barat harus bersedia membiayai provinsi yang dimekarkan selama 1 tahun pertama. Saya jangankan 1 tahun, kita 3 tahun dia menjadi provinsi persiapan akan kita biayai. Berarti akan disupport ya? Ya, saya bilang 3 tahun itu kita akan biayai biaya operasionalnya. Kemudian kita bantu pembangunan kantor gubernur dengan DPRD-nya, ya. Kemudian kita siapkan juga yang lain-lain lah ya, sampai mereka ya itu 3 tahun, setelah 3 tahun. Ya, jadi pembangunan tetap aja jalannya kita perhatikan, semua kita perhatikan, dia terpisah setelah definitif. Baik, dukungan tetap akan diberikan untuk pemekaran Provinsi Kapusraya. Cerita soal pembangunan ekonomi dan rencana arah kebijakan ke depannya pasti mau tidak mau menyinggung soal upah minimum. Sesuai dengan aturan Menteri Keuangan, ada beberapa provinsi yang tidak menaikkan UMP ya Pak, termasuk Kalimantan Barat. Apa pertimbangan kita untuk tidak menaikkan itu kecuali 2 sektor yang dikecualikan? Inilah kalau menterinya apa ya, mau dibilang gimana ya, ya. Awalnya kita diharuskan mengikuti ya keputusan menteri untuk tidak menaikkan upah. Nah, terakhir menteri daerah lain naikkan, menterinya bilang itu kan hanya pedoman. Tapi kita masih ada nggak kesempatan merevisi? Nggak bisa, ya, barangnya udah diinikan gimana, itu ya nggak betul. Harusnya dari awal dibilang ini hanya pedoman, ya, tergantung daerah. Nah begitu daerah lain naikkan, dia bilang ya itu kan keputusan menteri hanya pedoman aja, itu yang nggak benar. Tapi sebenarnya kondisi salah satu alasan tidak menaikkan UMP kan untuk kestabilan ekonomi. Kalbar kalau misalnya dinaikkan langsung cuma kalau diterapkan dengan teori yang biasa, yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi itu patokan persentase kenaikan. Nah kita tidak naikkan lebih baik dibandingkan dengan mau menaikkan tapi teorinya turun jadinya. Karena pertumbuhan ekonomi negatif. Iya, jadi turun, ya. Kita tuh turun. Nah jadi tidak naik itu sebetulnya naik, ya. Naik dalam artian kalau menurut hitungan karena teorinya itu negatif, pertumbuhan ekonomi masih negatif sampai hari ini di Indonesia. Makanya jadi ya itulah ya, dan kita menghindari PHK terlalu ini ya di sektor-sektor yang ya misalnya ya pekerja di swalayan dan sebagainya ya, karena daya beli kan pasti awal-awal itu agak turun ya sekarang itu. Nah tapi jangan salah, ekonomi Kalbar itu kalau years on years memang negatif.
Tapi kalau Q to Q-nya positif 4,89 di triwulan 3. Baik, kita ceritakan setelah ini kenapa bisa positif angkanya padahal kondisi ekonomi tidak menentu katanya, dan di mana-mana bilang ini resesi saat ini katanya. Ada satu segmen lagi di Sapa Kalbar saat ini, kami kembali setelah yang berikut ini. Anda kembali menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saya masih bersama Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji. Meskipun katanya ada perbaikan kondisi ekonomi di triwulan ketiga tahun 2020 ini, tapi masih negatif juga kan ya Pak? Bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ke depan? Apakah kita bisa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dan memulihkannya ke kondisi positif? Kalau gini ya, saya nggak tahu ya, saya bukan ahli ekonomi ya. Tapi kalau years on years, kita memang negatif. Tumbuh negatif, artinya jelas, karena tahun sebelumnya tidak ada pandemi. Ya, kan nggak mungkin ya kalau pembanding itu. Tapi kalau realnya memang triwulan pertama kita plus 2% lebih. Ya. Nah, yang ketiga triwulan 2 minus. Ya. Triwulan 3 sebenarnya triwulannya ya kita positif di 4,89. Pertumbuhannya positif. Ya. Cuma kalau dibandingkan dengan tahun lalu, nah, tapi kalau semester dengan ke semester, kita sekarang semester ini positif. Nah, kalau misalnya semester 4 ini kembali positif di atas 7 sampai 8%, ya, kemungkinan totalnya itu kita lebih baik, ya, artinya tidak mengalami kontraksi yang sampai dikategorikan resesi dan sebagainya. Enggak, itu sih enggak. Kenapa? Indikatornya salah satu kalau menurut saya ya, inflasi itu. Ya. Ketika deflasi orang salah. Jangan berharap deflasi terus karena tidak ada pertumbuhan. Kalau deflasi terus berarti ya daya beli masyarakat berkurang. Ya. Nah, ketika inflasi ini tidak salah, tidak juga harus ini, tapi dia harus dikendalikan. Nah, inflasi kita itu ya 0,56 ya bulan ini ya. Berarti masih terkendali ya, tapi artinya daya beli masyarakat sudah meningkat. Sudah meningkat. Nah, pertumbuhan positif kita ditopang dari ya ekspor yang meningkat, kemudian nilai surplusnya juga cukup baik ya. Dari sektor mana? Sektor tadi itu biji-bijian tambang, artian dan lemak nanti CPO, ya itu sektor yang ini selain yang lain-lain lah ya. Karena dua sektor ini masih stabil. Iya, bahkan justru meningkat harganya dan ekspor kita selisih ekspor dengan impor masih surplusnya cukup tinggi kita. Jadi sampai akhir kita tidak pernah dalam masa pandemi ini tidak pernah pertumbuhan ekspornya itu dalam artian ya negatif, artinya besar impor dibandingkan ekspor, selalu surplus. Dari Januari sampai terakhir ini. Ada beberapa poin yang belum saya tanyakan, jadi saya ingin mudah-mudahan bisa terjawab semua. Di antaranya soal pengelolaan aset, tadi Bapak sempat singgung juga di awal. Nah, biasanya Kalimantan Barat ini masalahnya ada di pengelolaan aset yang masih kurang pas, catatan dari BPK beberapa tahun yang lalu. Bagaimana pengelolaan aset di tahun depan? Aset itu di mana-mana lah seluruh Indonesia ya. Nah, makanya saya bilang aset ini yang kalau mencatat aja udah tak genah, apalagi membuat dia punya nilai ekonomis. Padahal salah satu pendapatan daerah harusnya dari aset, aset-aset yang strategis itu ya. Cuma kadang kita ini kan takut melangkah karena kecurigaan, takut melangkah karena takut masalah hukum dan sebagainya. Kalau saya enggak, ya jalan aja. Contoh misalnya kita lahan yang hanya 1.000 meter misalnya, walaupun daerah yang paling elit di Kalbar ini, kita beri HGB dengan tarif sampai dibayar 30 tahun itu 2,3 miliar.
Padahal kalau kita jual ini paling cuma 2,5 miliar. HGB 30 tahun. HGB-nya aja udah 3 miliar. Ada lagi yang 1000 meter itu HGB-nya 30 tahun itu 7 miliar. Berarti banyak HGB yang harusnya kita evaluasi. Harus, karena seperti di Palapa itu HGB HPL kita tidak besar lagi, hanya sedikit aja. Tapi ini tarifnya sangat kecil. Contoh misalnya ya, dia 400 meter. Tarifnya cuma 80 juta. Saya nggak mau, saya 20. Harusnya tarifnya itu minimal 60% dari nilai jual. Apakah sudah dicatat ada berapa titik yang bermasalah dalam pemberian izin HGB ini? Sebetulnya tidak bermasalah, hanya Bukan tarifnya masalah ya, terlalu nilainya rendah. saja yang tidak sesuai. Tarifnya yang terlalu nilai rendah ekonomisnya. sehingga pemerintah daerah tidak memanfaatnya. Harusnya tarif itu dihitung nih. Untuk perumahan itu berapa, ya untuk usaha berapa, kan? Tak mungkin lah perumahan dengan usaha. Nah, untuk perumahan elit berapa, dan untuk perumahan yang misalnya pegawai negeri yang sudah pensiun masih tinggal di situ. Nah, kalau perpanjangannya kita kasih tarif itu juga kan repot. Nah, kecuali dia mau pindah tangankan dalam masa HGB-nya. Ya, ini kita perlu kenakan tarif yang ekonomis saya. Nah, tapi kalau misalnya daerah-daerah bisnis beda lagi ya. Daerah bisnis kalau itu misalnya untuk memacu pertumbuhan bisa aja dia lebih rendah. Tapi kalau itu misalnya di situ sudah ada tumbuh, daerah itu sudah memang pertumbuhan ekonomi dari bisnis, nggak bisa. Nah, untuk inilah perlu analisis, sehingga bagian aset itu tidak hanya sekedar mencatat aset, tapi juga bagaimana pemanfaatan aset untuk kepentingan pemerintah daerah. Betul. Kemudian Optimalisasi ada aset-aset yang tidak digunakan lagi oleh pemerintah daerah. Nah, pilihan dua, HPL kan atau jual. Nah, saya lebih cenderung supaya ada kepastian pertumbuhan itu untuk daerah-daerah ekonominya perlu didorong untuk tumbuh, itu jual aja. Ya. Tapi di daerah yang ekonominya sudah ada pusat bisnis di situ, jangan HGB kan aja. Gitu. Baik. Jadi kan itulah namanya manajemen aset. Nah, ini menarik Saya nih, yakin manajemen aset. Kalau tarif HGB kita tertinggi di Indonesia. Baik. Waktunya tinggal 2 menit, kurang dari 2 menit, bahkan talkshow ini masih ada beberapa poin yang belum ditanyakan tadi, diantaranya ada beberapa sektor yang selain kesehatan tentu saja pendidikan menjadi prioritas ya Pak. Mungkin bisa dijawab dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, jadi apa APBD tahun 2021 itu yang fokus utama kita adalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dan ini jalan. Bahkan tahun 2022 saya sudah arahkan ke Bapeda untuk jalan minimal yaitu 400 miliar. 2022 ya, 2021 ini ada 250-an sampai ya 300-an ya. Dengan anggaran begitu berapa kilometer yang bisa terbangun? Saya ingin kualitas, bukan capaian ini, kualitas. Artinya jangan sampai kita bangun tahun ini, 2 tahun kemudian sudah hancur lagi. Saya maunya usianya paling kurang itu 3 tahun ke atas. Berarti pengawasan atas pengerjaan jalannya harus ditingkatkan? Kalau sekarang ini misalnya dengan beton ada yang masalah ditebas itu beton 125, kita maunya beton itu minimal 300 ke atas kekuatannya. Sehingga dia bisa mendukung daya beban di atas 12 ton. Yang ada sekarang kan 6 ton ke bawah. Ya, jadi ketika tahun ini kalau rumah sakit Sudarso harus yang baru ini harus beroperasi, dia target saya sekitar akhir tahun 2021. Kenapa? Karena sekarang ini ruang untuk bedah aja orang sudah ngantri 3 bulan. Ya, nah kita nanti akan punya 14 ruang operasi, ruang bedah, sehingga tak nunggu-nunggu lagi. Baik, kita sudah sampai di akhir talkshow hari ini. Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji, terima kasih banyak sudah berbagi hari ini. Saya rasa tidak ada closing statement dari Pak Gubernur, tidak apa-apa lah ya, karena hari ini materinya sudah sangat luar biasa, banyak dan memang luas sekali kalau bicara soal arah kebijakan pembangunan, apalagi terkait dengan APBD. Mudah-mudahan di episode berikutnya Sapa Kalbar bisa diulas lebih dalam lagi, khususnya tadi sektor pendidikan yang mungkin kurang dalam kita eksplorasi hari ini.
Terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam terakhir. Selain bisa disaksikan di Kompas TV Pontianak, program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.